Indonesia memiliki SWF terbaru yakni Danantara Indonesia dengan nilai aset mencapai lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat. Danantara Indonesia bahkan disebut menjadi salah satu SWF terkuat di dunia. Lantas bagaimana prinsip dan tata kelola investasi dari Danantara Indonesia? Saksikan pembahasan selengkapnya bersama CIO Danantara Indonesia, Pandu Patria Syahrir. Peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia pada awal tahun 2025 menjadi momentum penting. Lembaga ini diusung sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik dan stabilitas nilai tukar rupiah. Danantara Indonesia diharapkan dapat menjadi platform investasi yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor termasuk infrastruktur, energi, manufaktur, dan industri berbasis teknologi. Selain itu, Danantara Indonesia juga digadang-gadang menjadi proyek revolusioner yang mendorong optimisme di pasar modal dan diharapkan menjadi kekuatan baru dalam menarik investasi global. Lantas, bagaimana upaya Danantara Indonesia memaksimalkan potensi dan tata kelola investasi pemerintah? Saksikan selengkapnya. Dan pemirsa sudah bergabung bersama saya saat ini CIO Danantara Indonesia Bapak Pandu Patria Syahrir, dan kita akan membahas lebih jauh begitu ya tadi terkait ambisi investasi 20 proyek strategis dan juga tata kelola investasi dan juga Danantara tentunya ya akan kita gali. Pak Pandu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami pagi hari ini. Dan Pak Pandu, kalau kita berbicara soal Danantara, mungkin sebelum kita terlalu jauh, mungkin masyarakat juga perlu mengenal begitu ya bagaimana kemudian Danantara Indonesia dan juga perannya terhadap perekonomian nasional. Mungkin boleh dijelaskan secara sederhana nggak sih Pak Pandu seperti apa kemudian kehadiran Danantara dan perannya bagi ekonomi Indonesia? Jadi memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund. Nah, memang konsep sovereign wealth fund pun harus kita popularize juga kepada banyak kalangan masyarakat. Ini bukan sesuatu yang unik, sudah lama, bisa dibilang mungkin udah 50-60 tahun di negara-negara lain. Semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Nah, jadi misalnya di Singapura ada namanya Temasek, di Malaysia ada namanya Khazanah, di Abu Dhabi ada namanya Abu Dhabi Investment Authority atau dikenal dengan ADIA, di Saudi Arabia ada namanya PIF, Public Investment Fund. Jadi bukan sesuatu yang unik. Dan memang kenapa ini dibuat, sebenarnya ada dua. Satu, biasanya setiap negara melakukan buat menjadi agent of economic growth. Dan juga memang kedua adalah untuk mendapatkan return. Jadi ini beda dengan misalnya budget suatu negara atau APBN yang digunakan untuk program-program buat masyarakat, tapi tidak menghasilkan return. Nah, di sini harus menghasilkan economic return. Nah, untuk spesifik buat Danantara, memang ada dua. Satu, pengelolaan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara, yang nantinya adalah perusahaan-perusahaan BUMN, kurang lebih 800 akan dipindahkan ke dalam Danantara, dan tugasnya untuk mengoptimalkan return dari perusahaan-perusahaan itu, dan tentunya nanti ada peningkatan dividen. Jadi penting buat yang nonton, yang ada di pasar modal, tugasnya adalah membuat perusahaan-perusahaan itu lebih baik lagi, dengan return yang baik. Dan tugas kedua adalah menginvestasi ulang dana-dana dari dividen tersebut. Dari dividen yang masuk yang nanti dikelola secara profesional, secara transparan, dan untuk membuat economic return. Jadi itu mungkin yang perlu kita sosialisasikan, apakah sovereign wealth fund dan apakah tujuan dari sovereign wealth fund. Oke, jadi tadi BUMN-nya sudah disebut. Ini kan kalau saya tidak salah boleh dikoreksi ya Pak Pandu ya. Kemarin 7 BUMN sudah masuk di awal, kemudian nanti tadi ada 800 dan nilainya ternyata tidak main-main gitu ya, dana, kalau kita bisa sebut dana di bawah Danantaranya ini 14.000 triliun rupiah begitu. Nah, ini kan cukup besar. Tapi sebagai langkah awal sebetulnya Danantara fokusnya lagi kemana nih? Jadi kita itu nanti bukan aja 7 semuanya yang akan masuk. Ini sekarang kebetulan sedang dalam proses PP pengimbrengannya, insya Allah akhir bulan ini semua selesai. Dan nantinya kita juga akan mendapatkan dari hasil dividen, akan masuk juga ke Danantara untuk mulai diinvestasikan. Nah, dari sisi tim,
Nanti saya serahkan kepada Kak Ketua, tapi alhamdulillah memang masukannya semua profesional. Tidak ada satupun dari unsur politik. Itu yang menjadi kekhawatiran tersendiri soalnya ya. Jadi semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Ya insya Allah nanti pas kita announce ke market, semoga diterima dengan baik karena memang sebagian besar mungkin market juga sudah mengenal lah. Dan memang kita bisa mencari baik di level nasional maupun di level global. Mungkin satu aja kalau melihat dari sisi pembentukan nanti Danantara ini akan menjadi top 10 sovereign wealth fund di dunia. Bisa dibilang ranking nomor 5 atau 6 di dunia by aset yang ada. Nah, memang ini tugas kita juga cukup berat karena kita harus hire orang juga bukan hanya di level Indonesia tapi level global. Karena penataan dari sisi investasi, big picture-nya, itu semua memang kita sekarang di dalam global competition. Jadi ini juga penting buat masyarakat tahu bahwa ini mungkin adalah program sumber daya manusia yang cukup besar in that sense ya, karena ini bukan lagi investasi di mana kita membangun suatu pabrik atau apa, tapi ini bisnis sumber daya manusia yang ada. Pengelolaannya bagaimana kemudian Betul. tadi didasarkan pada kapabilitas begitu ya dari orang-orang yang ada di dalamnya, tapi nanti lengkapnya akan kita lihat juga nanti ya. Dong, nggak bisa semua langsung, biar seru. Kemarin kan kita juga sudah lihat ya ada Ray Dalio di sana kemarin diundang oleh Pak Presiden dan juga berbagai nama-nama lain lah. Nanti kita lihat bagaimana kemudian. Insya Allah makin bagus Mas, karena dari sisi nanti global advisors juga akan ada beberapa lagi tambahan yang sudah confirm nanti akan juga di-announce. Berarti masyarakat seharusnya bisa lebih apa ya, rely on Danantaranya itu lebih, karena nama-namanya. Nanti saya rasa pembuktian memang waktu menjadi teman kita. Jadi kita harus juga bisa membuktikan pertama timnya siapa saja, global advisorsnya siapa saja. Nanti pembentukannya apa yang terjadi dengan BUMN yang ada. Kan nanti kan ada perubahan juga, ada RUPS ya kalau saya nggak salah. Akhir bulan Maret, awal April. Ya nanti kita bisa mulai, market akan menilai sendiri. Dan tentunya nanti second half atau bisa end of first half, ya, apakah investasi awal yang akan dilakukan. Jadi yang seperti dibilang Pak Presiden dan juga ya kami semualah, all eyes on us, ya kita fokus coba melakukan yang terbaik. Oke lah, nggak mungkin lah ya sudah dilihatin semuanya, justru malah tidak maksimal, pasti nanti optimal. Ya, insya Allah lah, itu kan namanya juga manusia yang mengerjakan. Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara mengandung semangat kekuatan masa depan Indonesia. Lembaga ini diposisikan sebagai dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund yang akan mengelola aset strategis dengan total perkiraan lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2029. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pendirian Danantara adalah bagian dari strategi utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun mendatang. Program prioritas Danantara menyasar sektor-sektor strategis yang dinilai memiliki dampak langsung pada pembangunan dan ketahanan nasional. Sejumlah program prioritas telah ditetapkan, yakni hilirisasi sumber daya alam, pengembangan pusat data dan kecerdasan buatan, pembangunan kilang dan petrokimia, produksi pangan dan protein, budidaya perikanan atau aquacultur, dan energi terbarukan. Dalam bidang hilirisasi, Danantara mendorong pengolahan nikel, tembaga, dan bauksit di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Di sektor digital, pembangunan pusat data dan AI dilakukan untuk menjamin kedaulatan data sekaligus mendorong transformasi digital nasional. Sementara itu, industri pangan dan protein diperkuat melalui investasi pada pertanian modern, peternakan, dan aquacultur untuk mengamankan ketahanan pangan nasional. Energi terbarukan seperti surya, angin, dan panas bumi juga menjadi prioritas utama untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Untuk menjalankan fungsi strategisnya, Danantara didukung oleh tokoh-tokoh nasional dan internasional. Dewan Pengawas diketuai oleh Erick Thohir, sedangkan Dewan Penasihat melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, ekonom Jeffrey Sachs, investor global Ray Dalio, dan mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Pada tingkat operasional, CEO Danantara adalah Rosan Ruslani dengan Pandu Patria Syahril sebagai Chief Investment Officer. Untuk menunjang seluruh program ini, pemerintah telah menginjeksi dana awal sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini akan dialokasikan untuk sedikitnya 20 proyek strategis nasional.
Targetnya, hingga tahun 2029, aset yang dikelola oleh Danantara akan mencapai 982 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, optimisme saja tidak menjamin program ini selalu berjalan mulus. Pemerintah merespons dengan menegaskan komitmen transparansi termasuk kemungkinan dilakukannya audit oleh lembaga independen. Danantara dipandang sebagai simbol tekad Indonesia untuk berdikari dalam ekonomi. Dengan tata kelola yang kuat dan keterbukaan terhadap investor domestik dan global, Danantara diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan warisan pembangunan yang berkelanjutan. Mari kita tunggu bagaimana langkah strategis ini akan mengubah wajah Indonesia di panggung ekonomi dunia. Oke, kalau ngomong soal investasinya sendiri, Danantara, kemudian juga kita tahu saat ini kalau kita ngomong hilirisasi ada 20 proyek strategis kalau tidak salah begitu ya. Nah ini kan tersebar di beberapa sektor ya Pak Pandu ya. Ada sumber daya, alam, kemudian juga ada energi, pangan, kecerdasan buatan dan lain-lainnya. Kenapa kemudian kalau kita melihat dari kacamata Danantara atau dari kacamata pemerintah sendiri, ini menjadi sektor-sektor prioritas yang memang harus diambil begitu oleh Indonesia. Jadi ini penting karena kita kan sekarang negara G20. Kita keinginan Indonesia emas kita menjadi bagian dari G7. Kita juga harus memiliki kekokohan sovereignty. Jadi kalau saya lihat program-program yang kita fokuskan seperti food security, energy security, ya kan, hilirisasi, digital infra ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk bisa grow dari tadi nomor 16 di dunia secara ekonomi dan keinginan kita menjadi top 7 lah dalam waktu singkat ya. Sebenarnya nggak lama ini, 1,5-2 dekade dari sekarang. Jadi investasi harus dilakukan dari hari ini. Nah kita ingin juga melakukan program-program ini untuk bring world class talent dan world class teknologi. Jadi kita ingin berpartner, bermitra dengan orang-orang yang membawa itu. Karena at the end game kita 20 tahun ke depan sebenarnya jujur di sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam, kita sangat kaya dengan sumber daya alam. Bagaimana kita bisa bertransformasi dari sumber daya alam ke sumber daya manusia. Ini sebenarnya secara garis besar gimana Danantara semoga bisa membawa impact besar ke sana. Itu keinginan kita. Karena itu juga nanti nyatu juga kepada orang banyak berbicara tentang produktivitas per kapita. Ya itu yang kita harus tingkatkan. Dan satu-satunya cara saya lihat secara ekonomis adalah membangun proyek yang ada nilai tambah banyak dan bisa membawa mitra-mitra yang memiliki dua itu. Oke, kalau proyek kan banyak sektor-sektornya tadi ya. Pak Pandu, kalau kita lihat kemarin juga sebetulnya sudah ada pernyataan dari Pak CEO Danantara begitu ya, bahwa dari proyek-proyek yang banyak itu akan dilihatlah satu persatu. Kemudian proyek-proyek ini akan menghasilkan nilai ekonomi tinggi, terutama penciptaan lapangan kerjanya juga cukup besar. Jadi kalau lihat measurement-nya yang kita ingin lakukan, satu, menjadi agent of economic growth. Ini filosofi kami, nanti mungkin bisa di-share. Kedua adalah juga membawa job creation. Ini juga sangat penting. Ketiga, risk management yang world class itu harus kita lakukan. Baru keempat, return. Dan return kita memang harus di atas cost of capital kita. Itu penting. Jadi kita harus create economic return di semua proyek kita. Jadi ya inilah hal-hal yang memang kita fokuskan. Dan nanti tentu ada sub-subnya juga. Yaitu tadi technological transfer, knowledge transfer. Itu menjadi sangat penting. Oke, jadi memang semua beriringan, paralel begitu ya untuk kemudian tadi yang diusahakan dari berbagai investasi maupun proyek-proyek yang memang diupayakan. Baik, nanti juga saya ingin bertanya soal bagaimana prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi Danantara, Pak Pandu. Tapi nanti ya di segmen berikutnya. Pemerintah resmi luncurkan Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara pada 24 Februari 2025. Lembaga ini digadang-gadang menjadi instrumen baru dalam pengelolaan aset negara dan menyalurkan investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, industri hilir, hingga ketahanan pangan. Meskipun memiliki tujuan besar, pembentukan Danantara tak lepas dari beragam pertanyaan hingga keraguan masyarakat. Terlebih dari sisi transparansi hingga potensi intervensi politik, termasuk adanya orang-orang titipan.
Meski demikian, pemerintah pastikan Danantara bebas dari orang titipan hingga intervensi dari luar. Keraguan yang menyelinap di tengah masyarakat dan juga investor terhadap risiko pengelolaan aset negara yang terpusat pada satu lembaga sempat membuat indeks saham Indonesia anjlok hingga melemahnya nilai tukar rupiah. Dalam menjawab keraguan yang beredar di tengah masyarakat, pemerintah menjanjikan akan mengelola Danantara secara profesional dan transparan. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Pengawas yang diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga melibatkan sejumlah penasihat internasional seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, dan Thaksin Shinawatra. Keterlibatan tokoh global dunia ini diharapkan dapat menghasilkan tata kelola yang sejalan dengan standar investasi internasional. Bapak Presiden menyampaikan kepada kami bahwa pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia, terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama, karena Danantara ini adalah badan investasi nasional yang memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kita, dan yang paling penting adalah juga meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa berkontribusi merealisasikan program 3 juta rumah per tahun. Sebab program tersebut termasuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Marwarar, dukungan Danantara terhadap program 3 juta rumah menjadi penting karena keterbatasan alokasi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN di Kementerian PKP. Di sisi lain, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia atau REI mengeluhkan hingga saat ini regulasi pelaksanaan program 3 juta rumah belum kunjung dirilis oleh Kementerian PKP. Seiring dengan hal itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto meminta agar pemerintah segera menaruh perhatian pada lambannya eksekusi program 3 juta rumah. Mengingat sektor properti sendiri memiliki dampak ekonomi yang luas bagi 185 industri turunan lainnya. Bahkan, Joko juga mengaku telah bersurat langsung ke Presiden Prabowo untuk dapat segera merevisi 4 pilar utama pelaksanaan program 3 juta rumah, yakni Kementerian Kelembagaan, Kebijakan, dan Pembiayaan. Dalam menjalankan investasi Daya Anagata Nusantara ini, pemerintah telah menunjuk sejumlah nama. Mengisi jabatan Board of Danantara yakni Rosan Ruslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer, Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer, dan Pandu Syahrir sebagai Chief Investment Officer. Rosan Ruslani yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi nahkoda Danantara. Sementara itu, pemerintah juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad sebagai Dewan Pengawas Danantara. Para Menko dan Mensetnek Kabinet Merah Putih juga ditunjuk menduduki jabatan ini. Tak hanya itu, sejumlah tokoh ekonomi dunia juga turut ditunjuk menjadi Dewan Penasihat. Mereka adalah CEO Credit Suisse Pacific Helman Sitohang, miliarder Amerika Serikat Ray Dalio, ekonom Amerika Serikat Jeffrey Sachs, manajer portofolio capital Group Chapman Taylor, serta ex-Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Danantara Indonesia. Momen peluncuran Danantara merupakan momen penting bagi Presiden Prabowo. Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Langkah hingga persiapan pembentukan Danantara disokong banyak pihak. Namun, keraguan yang muncul belum sepenuhnya bisa sirna. Lantas, seperti apa langkah kehati-hatian hingga manajemen risiko yang akan dilakukan pemerintah? Masih bersama dengan CIO Danantara Indonesia, Bapak Pandu Patria Syahrir. Pak Pandu tadi sudah sedikit dijelaskan begitu bagaimana kemudian Danantara agar kemudian masyarakat bisa semakin lebih mengenal. Nah, kalau soal prinsip investasi dan tata kelola juga tentunya kita pengen tahu ya, Pak Pandu ya. Kalau kita melihat Danantara Indonesia ini sendiri, bagaimana kemudian memastikan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi untuk tadi ya meminimalkan risiko sekaligus returnnya bisa sesuai dengan target. Betul, jadi kan kita tahu ini bagian dari risk management yang ada dan harus dilihat secara satu portfolio holistik ya. Karena kita bisa memang menginvestasi di mana saja, baik di private investment, di project, di company, di perusahaan, bisa juga di public equity, di pasar modal. Kami juga bisa investasi di bond, ya kan. Dan ini memang sebenarnya kami bisa investasi global di sini. Ini juga mungkin perlu ditekankan juga. Kenapa kita perlu bilang global? Karena memang wacana SWF ini ya Danantara ini sudah menjadi pemain global nantinya. Jadi ya itu salah satu yang mungkin harus saya tekankan. Dan kedua memang prinsip kehati-hatian itu menjadi sangat penting karena ini semua antara risk adjusted return ya kan. Risk itu menjadi parameter yang mungkin utama yang ditekankan oleh semua stakeholder bagaimana kita melihat risknya. Ini mungkin juga harus kita sosialisasikan the culture of risk. Kalau Anda lihat risk itu saya bisa bagi menjadi satu geopolitical risk. Itu mungkin yang paling susah. Betul. Kenapa? Karena di sini informasi banyak sekali kita tidak mendapatkan informasi langsung. Makanya kalau Anda lihat board of advisors kita itu adalah orang-orang yang bisa mendapat informasi langsung mengenai geopolitical risk. Nah, dan itu menyangkut nantinya makro risk, nanti menyangkut juga kepada industri risk industri, nantinya juga menyangkut kepada deal risk atau company specific risk, dan nanti jatuhnya juga ke management risk. Jadi kalau Anda lihat tuh ada pilar-pilar risk yang gimana kita harus mulai belajar menguasai. Itulah konsep risknya. Dan dari situ tentu kita harus menaruh investasi dan kita bagaimana returnnya. Dan nanti ada juga namanya execution risk kalau menyangkut proyek. Ya. Itu balik ke manajemen. Jadi ya hal-hal seperti ini dan stakeholder risk ada juga karena counterparty risk juga penting. Jadi ya ini memang tugas kami bagaimana melihat risk management di sisi company juga. Kita nanti pasti ada namanya investment committee, risk committee, kita juga nanti di level Danantara BPI juga akan ada nanti risk committee sendiri. Jadi multi layer risknya bisa dibilang. Jadi memang bagus bahwa Anda menanyakan tentang risk dan ini juga bagus kepada tim media nih, bagaimana kita bisa ngasih education about risk specifically. Karena menurut saya penting buat teman-teman yang nonton, apalagi yang banyak berinvestasi di pasar modal, untuk juga bisa saling belajar bareng. Ya. Bagaimana risk analysis itu penting. Jadi ya, yang bisa saya tekankan, sengaja saya sharing tadi, Ya. bahwa risk is on top of our mind, ya nanti kita lihat dari sisi investasi, how do we go about it. Itu penting. Oke, jadi memang rigid. Tadi bahkan kalau risk analysisnya top down dilakukan dari yang skala global sampai tadi dari manajemennya saja ada risk ya, bahkan di execution atau deal risknya sendiri. Oke, berarti ini juga agak nyambung nih Pak Pandu dengan filosofi investasi yang juga ingin saya tanyakan soal Danantara yang memang berfokus pada apa kalau kita bilangnya kehati-hatian dan juga keuntungan atau profit jangka panjang. Nah sebetulnya tadi sudah tergambarkan sedikit, tapi boleh tidak ditekankan kembali kenapa kemudian ini menjadi filosofi investasi yang digunakan oleh Danantara begitu hati-hati dan Ini juga sama jangka dengan panjang. namanya Danantara. Ini adalah tabungan untuk masa depan Indonesia. Pendayaan Jadi, Nagata Nusantara. betul, karena saya juga jujur bicara bahwa ini kita bekerja buat Indonesia. Pak Presiden selalu ngingatin, kamu nggak bekerja buat saya, kamu bekerja buat Indonesia. Putih ya, Pak, ya? Merah putih, dan ini bukan buat Presiden 08, ini buat Presiden 9, 10,
2011. Jadi tugas kami bagaimana membuat institusi ini siap 5 tahun lebih baik lagi. Dan juga kita ingin membangun kultur bukan tidak melihat ke belakang, tapi untuk ke depan. Jadi ini juga menarik juga untuk kultur kita. Ini saya jadi nitip kayak orang tua nih jadinya. Jangan hanya mencari kesalahan orang. Kita harus juga melihat kebaikan orang dan bagaimana kita bisa lebih baik lagi ke depan. Keinginan saya pribadi dan juga dengan baik Pak Doni, baik dengan Pak Rosan adalah membangun suatu institusi. Dan institusi ini akan kuat kalau misalnya orang-orang memiliki kita tim-timnya karakter yang kuat dan baik yang ingin membangun. Ini jadi penting nih. Jadi saya kan juga udah dengar banyak di sosial media, ya saya seneng lah banyak orang cinta dengan ide Danantara dan banyak orang yang kritik yang artinya juga sebenarnya cinta dengan ide Danantara. Yang penting perhatiannya ada. Gitu. Nah, berhubungan kritik tadi, kemudian juga tadi ada perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Tadi kan kalau prinsip investasinya, tata kelolanya sudah ditekankan. Satu hal lagi soal transparansi, Pak Pandu. Nah, ini gimana masyarakat atau publik bisa ikut dalam tanda kutip mengawasi apa yang dilakukan Danantara ke depannya? Jadi ini bagus juga karena saya jujur tidak expect sebanyak ini minat dari banyak masyarakat mengenai Danantara. Jadi saya sangat apresiasi semua feedback yang ada, the good and the bad, menurut saya ini bagus. Jadi memang kita akan behave seperti perusahaan TBK. Karena juga perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Danantara, kalau saya nggak salah tuh mendekati 27-28% dari pasar modal Indonesia, emiten Indonesia. Jadi itu sangat penting. Ya kita mungkin akan behave seperti perusahaan TBK, di mana kita akan juga rilis report quarterly nantinya, tahunan yang pasti. Dan yang pasti nanti laporan tahunan kami yang pertama, ya kami akan mencoba setransparan mungkin, tapi juga dengan menjaga kehati-hatian dan informasi. Karena jangan lupa, Danantara sebenarnya hanya melapornya langsung ke Presiden. Tapi saya tahu ini milik masyarakat Indonesia, walaupun ini merupakan aset negara yang dipisahkan, tetap saja kita ingin melakukan seperti perusahaan TBK lah, dari sisi informasi. Jadi ada part-part yang memang ya publik harus tahu begitu ya, tapi juga ada dari sisi lainnya yang memang tetap harus dijaga oleh Karena Danantara. kita juga jangan lupa, Mas, ini persaingannya global. Jadi apakah saya mungkin lihat nanti Temasek, Khazanah, apa sih yang mereka publish, ya kita mungkin akan agak mirip-mirip lah kita buat seperti negara-negara lain. Karena kan ini juga negara lain juga tahu kalau kita lagi liatin gitu loh. Jadi buat para pemirsa atau teman-teman yang nonton ini, Anda harus tahu juga bahwa ini juga soal ketahanan nasional kita juga. What we're doing adalah for your benefit, for your benefit anak Anda, cucu Anda nantinya. Kita juga harus menjaga sovereignty Indonesia. Oke, baik, itu jadi catatan kita gitu ya, bagaimana kemudian tadi transparansi dan juga tata kelola investasi. Pak Pandu masih ada satu segmen lagi. Baik. Nanti kita lanjutkan dan pemirsa tetaplah bersama kami. Pemerintah terus berupaya meningkatkan perekonomian dan pemasukan negara melalui beragam program, termasuk investasi. Pembentukan Danantara menjadi salah satu program yang digadang-gadang mampu menaikkan perekonomian Indonesia. Meski begitu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara harus bisa menarik minat dan kepercayaan para investor. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi yang bisa meningkatkan kepercayaan investor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk tim penasehat internasional. Sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan ikut terlibat dalam Badan Pengelola Investasi ini, diantaranya adalah ekonom Jeffrey Sachs, investor Ray Dalio, hingga mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Kehadiran tokoh ekonomi dunia dalam BKPM Danantara ini diharap mampu meningkatkan kepercayaan pasar global terhadap Danantara. Selain sebagai lembaga yang mengelola aset negara dalam skala besar, Danantara berkomitmen pada prinsip transparansi dan tata kelola yang baik. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh investasi yang dilakukan akan mengikuti standar internasional, termasuk dalam hal mitigasi risiko dan audit berkala. Kami akan melakukan analisa secara keseluruhan, mana yang akan kita kembangkan, mana yang kita akan privatisasi, mana yang akan kita melakukan investasi. Semuanya akan kita lakukan secara komprehensif gitu ya, dan secara transparan. Jadi ini semua kita akan lakukan. Presiden Prabowo Subianto sebut Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara dapat diaudit oleh siapapun. Sebab hasil investasi Danantara diklaim diperuntukkan anak cucu Indonesia. Menurut Prabowo, Danantara harus dikelola dengan transparan. Masyarakat pun diminta mengawasi Danantara.
dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Selain transparansi dan pengawasan dari ekonom dunia, Presiden Prabowo Subianto sebut Danantara menjadi badan pengelola investasi terbesar di dunia. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, badan dana pensiun yang dikelola pemerintah Norwegia menjadi badan dengan jumlah aset terbesar di dunia, yakni 1,74 triliun dolar. Disusul dua badan milik China, yakni CIC dan SAFE dengan aset masing-masing 1,33 triliun dan 1,09 triliun dolar. Di posisi ke-6 ada Badan Pengelola Aset Arab Saudi dengan total 925 miliar dolar. Di posisi ke-7 ditempati Danantara yang akan mengelola total aset 900 miliar dolar. Tiga tempat lainnya dikuasai Singapura, Qatar, dan Hong Kong. Sementara itu, bukan hanya Indonesia, negara Amerika tengah merancang skema serupa. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih, Presiden Donald Trump menandatangani perintah pembentukan lembaga pengelolaan aset nasional pada 3 Februari lalu. Memerintahkan Kementerian Keuangan dan Perdagangan untuk menyiapkan rancangan pembentukan lembaga pengelolaan aset tersebut 90 hari usai ditandatangani pemerintah. Rancangannya mencakup mekanisme pendanaan, strategi investasi, struktur pendanaan, dan model pengelolaan. Very exciting event. We're going to have a sovereign wealth fund, which we've never had. We have a lot of things that create wealth, and you're seeing that over the last 2 weeks. I think we've created more wealth. Other people have created de-wealth. The people, my predecessors, we're creating a lot of. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat sendiri memiliki total aset bernilai fantastis, yakni 5,7 triliun dolar. Jika terbentuk, bukan tidak mungkin jumlah tersebut menjadi nilai aset terbesar di dunia. Lantas, apakah cara dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia bisa menarik kepercayaan dari investor? Saya juga masih ditemani CIO Danantara Indonesia, Bapak Pandu Patria Syahril. Pak Pandu, cukup banyak tadi yang sudah diulas begitu ya. Tapi ada pertanyaan lainnya yang sepertinya saya juga ingin mewakili para pemirsa dan juga masyarakat. Kalau tanggapan investor terhadap keberadaan Danantara sejauh ini seperti apa? Apakah kemudian sudah ada ketertarikan juga dari pihak swasta mungkin di luar sana? Jadi mungkin minggu pertama karena mungkin juga sesuatu yang sangat baru dan mungkin bisa dibilang merubah status quo lah yang ada. Memang investor banyak on the sideline. Mereka pengen ngelihat apa sih kepastian yang ada. Disitulah juga saya bersama Pak Rosan, Pak Doni, kami bagi tugas, yuk kita roadshow ke para media-media. Dan juga akhirnya minggu kedua saya juga pergi ke investor-investor, termasuk investor-investor luar negeri. Di mana saya sangat happy karena melihat banyaknya antusiasme dari semua teman-teman, baik dengan feedback juga, the good and the bad yang tadi. Jadi memang ada satu investor malah bilang,
saya rasa untuk orang yang baru minggu kedua bekerja di suatu sovereign wealth fund, Anda bisa bilang sangat transparan nih, bisa menampung semua masukan dari kami dan juga sharing pemikiran Anda. Nah, memang sekarang challenge-nya sambil dengan pembentukan tim yang ada adalah how will the team work, bagaimana cara kerja kita ke depan. Baik niat Anda memang bagus, tapi juga Anda harus bisa proof over time. Jadi ya memang waktu akan menjadi teman kami. Ya selama tahun ini kita banyak sekali kerjaan-kerjaan yang menurut saya seru dan insya Allah bakal banyak manfaat yang positif. Ya tugas kami juga nanti bersama teman-teman di media ya berkomunikasi terus. Makanya di tim komunikasi kita malah mungkin yang paling siap sekarang. Karena memang kita harus belajar berdialog, berkomunikasi tentang apa yang kita lakukan. Dan nantinya pasti kita akan berdiskusi tentang apa yang sudah kita lakukan. Danantara yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai loncatan besar dalam strategi pengelolaan aset negara. Namun, tak sedikit yang meragukan kemampuannya untuk benar-benar terbebas dari intervensi politik. Kekhawatiran yang mengemuka bukan tanpa sebab. Skandal keuangan 1MDB di Malaysia kerap dijadikan salah satu cerminan penyalahgunaan dana investasi negara. Transaksi yang tidak transparan hingga pencucian uang lintas negara menjadi kemelut yang mewarnai pengelolaan dana investasi oleh negara di negeri jiran tersebut. Dana investasi yang mulanya dibentuk untuk membiayai infrastruktur dan transaksi terkait ekonomi di Malaysia itu justru dialihkan untuk gaya hidup mewah, termasuk membiayai film The Wolf of Wall Street dan membeli lukisan karya seniman Amerika Serikat. Dalam kasus 1MDB di negeri jiran ini setidaknya melibatkan sejumlah tokoh. Di antaranya Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, Rosmah Mansur, istri Najib Razak, Jolo, konsultan keuangan 1MDB, hingga Riza Aziz yang merupakan produser film sekaligus anak tiri Najib Razak. Lain ilalang di lain ladang. Berbeda dengan 1MDB, Danantara tidak mengandalkan pembiayaan utang luar negeri hingga berkomitmen pada transparansi dan tata kelola. Untuk itu, menjawab berbagai keraguan, pemerintah menegaskan bahwa Danantara dirancang dengan fondasi tata kelola yang kuat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Danantara akan dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh non-bisnis. Pandu Satria Syahrir yang menjabat sebagai Chief Investment Officer menegaskan Danantara akan mengadopsi praktik pengelolaan dana kekayaan negara terbaik di dunia, termasuk standar yang digunakan oleh Norway Sovereign Wealth Fund. Dewan Penasehat Internasional yang dibentuk melibatkan nama-nama besar seperti Ray Dalio, Jeffrey Sachs, dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Saat ini, Danantara mengkonsolidasikan aset dari 7 BUMN utama dengan total potensi aset mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan skala ini, Danantara menjadi salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia. Kini, publik menanti bukti nyata bahwa janji-janji independensi, transparansi, dan profesionalisme bukan hanya sekedar narasi. Apakah Danantara akan menjadi simbol kebangkitan ekonomi baru Indonesia atau sekedar menambah daftar panjang badan usaha yang tersandra intervensi kekuasaan? Ada juga kalau soal respon investor, respon masyarakat, ini kan juga kita bisa tangkap lah Pak Pandu di sosial media atau di obrolan lah di sekitar kita. Banyak juga yang khawatir bahwa Danantara nantinya akan ada dalam tanda kutip keputusan-keputusan investasinya terpengaruh juga oleh keputusan politik. Nah ini bagaimana kemudian Danantara menjawab soal independensi Danantara dalam menjalankan mandat ke depannya? Betul, sebenarnya kan dari undang-undangnya pun sudah kelihatan bagaimana kita juga tidak bisa, dan dari PP lah nanti bisa dilihat juga bahwa memang tidak bisa hire orang yang ada background politik, bukan background politik, ada hubungan dengan partai politik. Contohnya memang harus betul-betul
profesional, dan saya berani bilang sampai hari ini pun tidak ada intervensi, ya kan, untuk orang masukin A, masukin B, semuanya termasuk presiden sendiri bilang tidak ada intervensi, nitip sama nggak ada nitip-nitipan, semua masuk kita pilih sendiri, kita ada 2 headhunter global yang membantu untuk mencari orang, sebagian juga orangnya nanti di-announce mungkin bukan warga negara Indonesia karena memang skill setnya belum ada di sini, memang kita butuhkan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya benar-benar outside the box. Dan memang Pak Presiden luar biasa, bukan aja memiliki ide ini dan juga mengeksekusikan, ya, dan saya rasa ya nanti market lah yang akan menilai, memang waktu lah, saya nggak bisa jawab semua pada hari ini, tapi insya Allah sih tim-tim yang kita siapkan memang world class lah saya beri. Tapi ada satu lagi tadi saya baru agak teringat begitu ya Pak Pandu ya, sedikit saja tadi mungkin saya agak bergeser ke belakang begitu ya soal aset ataupun dana antara, kan kemarin juga sempat kita dengar ya bahwa masyarakat khawatir sekali bahwa dananya di perbankan nanti akan dipakai oleh dana antara segala macam itu. Kita hanya menggunakan dividen. Dividen dibagi kepada pemegang saham publik, kalau apakah bila mereka itu perusahaan publik, sisanya nanti dikasih ke Danantara. Tidak ada dana ke pihak ketiga, etc. Malah dari pendapatan dividen yang ada, pasti kita akan masukkan dulu juga ke bank-bank himbara dong, salah satunya. Karena per hari ini semua dividen selama ini hanya masuk ke kas negara. Dan itu kan bisa aja tidak ada bunganya atau apa, saya kurang tahu lah. Tapi sekarang akan masuk ke dana-dana himbara, ya tentunya akan membantu bank-bank himbara dong, dan likuiditas mereka. Masyarakat kecil. Oke, baik, jadi itu sudah terjawab ya pemirsa ya. Bagaimana kemudian kemarin ya sempat ada panik lah ya masyarakat, tapi ternyata ya tidak begitu untuk kemudian menjawab hal itu. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Pak Pandu untuk sesi kita di hari ini. Kedepannya sebetulnya dalam 1 tahun atau 2 tahun pertama, apa sih kebetulan yang akan dicapai oleh Danantara atau milestone-nya yang lebih konkret? Jadi mungkin? tentunya kalau konkretnya dari sisi holding operasi, nanti Pak Doni mungkin bisa bicarakan lanjut, tentu perusahaannya makin lean. Mereka sekarang ada 800, keinginannya mungkin menjadi 300. Jadi makin di dalam, makin konsolidasi, makin besar yang ada di dalam. Nanti Anda bisa lihat, kalau lihat measurement dari sisi total shareholder return, Anda lihat bagaimana book value dan dividen yang bisa kita berikan ke pemegang saham. Dari sisi holding investasi, Anda bisa lihat dari semacam net asset value atau NAV. Bagaimana perkembangan NAV yang ada di situ. Jadi simple kan? Satu total shareholder return, kedua konsepnya simple. Tapi kerjaannya luar biasa banyaknya karena memang ini perubahan status. Perubahan dari status quo, di mana seharusnya secara undang-undang dan PP, political intervention makin mengecil, fokus menjadi full korporatisasi atau bahasanya Pak Presiden Indonesia Inc. Nah, bagaimana ini kita bisa menjadi engine of growth buat Indonesia ke depan. Oke, baik, itu menjadi statement pamungkas juga begitu ya untuk kemudian kita lihat seperti apa nanti kiprah dari Danantara Indonesia dan juga milestone-nya boleh dicatat juga ya pemirsa. Nanti kita perhatikan tuh tadi indikator-indikator yang disebutkan oleh Pak Pandu sebagai bagian dari pengawalan publik kita terhadap Danantara Indonesia. Pak Pandu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini. Kita harapkan Danantara nanti tentunya bisa mencapai target-target yang sudah di-set begitu ya, yang sudah dicanangkan, dan tentunya ini lagi-lagi untuk Indonesia. Nanti kita gali kembali soal Danantara di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Pandu. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan spesial dialog tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa, saya Fajar Wayong. Terima kasih. Thank you Pak.